Haleluya Yesus. Mari Roh Kudus Kau pimpin kami, urapi kami. Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Segala kuasa setan iblis yang mengganggu, kami hancurkan kuasa-Mu. Kami usir Engkau dalam nama Yesus. Kami hanya undang hadirat Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Seru berharap dalam Yesus. Ajaib Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Itulah pujian, hormat, syukur kami di hadapan-Mu. Biarlah itu menjadi dupa yang harum daripada-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus Kau pimpin kami. Engkau ajari kami supaya kami dapat mengerti dan kami boleh melakukannya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita baca dari Injil Matius 9 ayat 18 sampai ayat 26. Matius 9 ayat 18 sampai ayat 26. Bunyi firman Tuhan demikian, kita baca secara bergantian. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikut orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjabat jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu
sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, Berkatalah ia, pergilah, karena anak ini tidak akan mati, tapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Nah, di sini anak kepala rumah ibadat dan perempuan yang sakit pendarahan. Jadi kepala rumah ibadat anaknya sedang sakit, ya. Dan juga perempuan yang 12 tahun pendarahan sedang sakit. Jadi mereka ini sama-sama datang kepada Yesus. Sama-sama datang kepada Yesus. Yang pertama, anak kepala rumah ibadat, dia datang kepada Yesus mengatakan bahwa anaknya baru saja meninggal. Tetapi dia berkata, letakkanlah tanganmu atasnya maka ia akan hidup. Ini punya iman yang luar biasa. Walaupun anaknya sudah meninggal, dia berkata, letakkanlah tanganmu ke atasnya maka dia hidup. Lalu yang kedua, perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan. Bayangkan, 12 tahun pendarahan. Mungkin kalau kita perhatikan, 12 tahun pendarahan ini bukan waktu yang singkat. Waktu yang cukup lama. Ya. Mungkin dia sudah banyak uang habis, ataupun ya banyak yang terjual lah. Sudah banyak berobat kemana-mana. Tapi gak sembuh juga mungkin. Tetapi ketika dia tahu bahwa Yesus datang yang hendak memberitakan Injil dan banyak orang mengikuti Yesus, maka dia mendatangi Yesus dari belakang dan berkata, asal ku jamah saja jumbai jubahnya, ya, asal ku jamah saja jumbai jubahnya, aku pasti sembuh. Jadi si kepala rumah ibadat ini dengan perempuan ini juga, mereka itu memiliki iman yang luar biasa. Yang sudah mati dia berkata, tumpangkan tanganmu ke atasnya maka dia akan hidup. Asal ku jamah saja jumbai jubahnya, aku pasti sembuh. Dari belakang dia kejar, dia tahu Yesus datang. Karena begitu sulitnya mengejar Yesus, ada banyak orang yang menghalangi dia, maka dia berkata, jumbai jubahnya saja dipegangnya pasti sembuh. Dan saat itu juga pendarahannya langsung berhenti. Ini hal yang luar biasa. Mereka mempunyai iman yang cukup luar biasa. Inilah yang patut kita contoh bagaimana kita sebagai orang percaya, ya, khususnya di masa sekarang ini, di masa yang sulit, kita harus mempunyai iman kepada Yesus, bahwa orang percaya, orang yang beriman itu pasti diberkati Tuhan. Amin. Sakit penyakit yang begitu parah, sekalipun dokter mengatakan sudah tidak sembuh, tidak sanggup dia mengobatinya, tetapi kita percaya Yesus yang kita sembah, dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah dokter di atas segala dokter, sanggup menyembuhkan, bahkan sanggup membangkitkan yang sudah mati, baru saja meninggal. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana Lazarus sudah 4 hari di dalam kubur, sudah sangat bau. Keluarganya mengatakan, Guru, Tuhan Yesus, dia sudah bau. Udah 4 hari. Seandainya engkau ada di sini tadinya, dia tidak akan meninggal. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus pergi ke kubur dan dia berkata, Lazarus, keluarlah.
Maka Lazarus pun keluar, dia hidup. Ini membuktikan bahwa Yesus kita itu hidup. Jadi orang yang hidup di dalam Tuhan, orang yang datang kepada Tuhan akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Akan mengalami suatu pemulihan, kesembuhan pasti terjadi, mujizat pasti terjadi. Nah, dari pembelajaran firman Tuhan ini, dari kedua orang ini kita dapat belajar bagaimana kita memiliki iman. Ya, memiliki iman percaya kepada Kristus. Baik itu sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan siapapun. Tapi kita punya Yesus yang luar biasa. Allah yang ajaib, dia sanggup menyembuhkan segala macam penyakit. Demikian juga mungkin dengan masalah kehidupan, masalah perekonomian, masalah apapun itu, kita yakin percaya kalau kita datang kepada Tuhan, kita berdoa dan berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh meminta pertolongan atasnya, maka Tuhan pasti pulihkan. Yesus berkata, kamu yang letih lesu dan berat, marilah datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi orang yang mau datang kepada Yesus, orang yang mau meresponi firman Tuhan, Tuhan akan pulihkan. Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan cukupkan segala kebutuhan hidup kita. Artinya, di masa sekarang ini, kita harus mempunyai iman yang kuat. Sekalipun kita melihat di masa COVID sekarang ini, banyak orang, banyak yang kesulitan. Kita melihat banyak perusahaan yang tutup, ya. Ada banyak orang yang stres, depresi, sakit penyakit, yang banyak mengalami penderitaan. Tetapi disinilah kita harus memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Bahwa semuanya ini boleh terjadi. Tetapi Daud berkata, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mencari Tuhan, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Artinya kita percaya dengan iman bahwa Yesus yang kita sembah, dia akan mencukupkan segala kebutuhan hidup kita. Kita harus mempunyai iman, kita harus melangkah dengan iman percaya bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia adalah Allah yang peduli. 5.000 orang bisa dikasih makan. Kita yang satu keluarga paling berapa orang? Kita satu keluarga 5 orang. Ini Petrus lagi kerja. Ya. 5.000 orang bahkan lebih itu masih terhitung laki-laki saja, belum lagi yang lain, anak-anak perempuan belum lagi. Bisa dikasih makan. Artinya Yesus sangat peduli dengan kehidupan manusia yang sedang membutuhkan, yang sedang datang kepada dia. Nah, kita yang sekeluarga, kita yang datang kepada Tuhan, percaya akan kuasa Tuhan, percaya akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Dia adalah gembala yang baik, yang membaringkan kita ke padang rumput yang hijau, yang menuntun kita ke aliran yang tenang. Artinya kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena Yesus kita Allah yang luar biasa, Allah yang penuh kasih, sanggup melakukan mujizat. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, seperti perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan. Ya. Yang menurut dokter tidak mungkin sembuh. Tapi dengan iman percaya dia melangkah mengejar Yesus dan berkata, asal ku jamah saja jubah-jubahnya. Berarti ini tindakan suatu iman yang luar biasa. Asal ku jamah, aku pasti sembuh. Dan saat itu juga mujizat terjadi. Ini kita harus belajar dari
perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan dan dari kepala rumah ibadat. Anaknya baru saja meninggal. Tuhan, letakkan saja tanganmu atasnya, maka ia hidup. Dan saat itu juga hiduplah anaknya. Lalu ayat 22 dikatakan, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, Yesus maksudnya, pergilah karena anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Nah, di sini kita melihat kuasa Yesus menyembuhkan dan membangkitkan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Demikian firman Tuhan malam hari ini. Kita renungkan, kita imani dan percaya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita melangkah dengan iman apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini. Mari kita angkat suatu pujian. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Dengan firman-Mu malam hari ini, mengingatkan kami dan mengajarkan kami, supaya kami melangkah dengan iman dan percaya kepada Yesus, bahwa Yesus Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa. Engkau dokter di atas segala dokter. Manusia mengatakan tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang penuh kuasa. Tuhan Yesus, biarlah di masa-masa yang sulit sekarang ini, kami melangkah dengan iman percaya kepada Kristus, bahwa Engkau pasti memelihara hidup kami, pasti menyertai kami. Kami boleh tetap sehat sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.